Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ika Anissa Rahman, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4 jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, pada video kali ini aku mau ngajak teman-teman mengenal lebih jauh konsep moderasi beragama yang ada di perguruan tinggi Islam negeri, khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Moderasi beragama merupakan program nasional Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai beragama secara moderat dan saling menghargai hak-hak tiap insan dalam memilih keyakinan serta cara hidup yang mereka anut. Istilah moderasi beragama sendiri tentu tidak asing lagi bagi teman-teman semua, karena konsep moderasi beragama ini sudah disosialisasikan dan disebarluaskan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama pada ranah perguruan tinggi Islam negeri. UIN Sunan Gunung Jati Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang telah menerapkan konsep moderasi beragama. Sosialisasi konsep moderasi beragama di lingkup UIN Bandung telah dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengadaan Roma moderasi, penyediaan mata kuliah moderasi beragama, dan praktik KKN kolaboratif khusus dalam moderasi beragama. Nah, maka dari itu, pada video kali ini, aku mau ngajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh terkait moderasi beragama di lingkup UIN Bandung. Kali ini, aku mau berbincang langsung dengan salah satu mahasiswa UIN Bandung. Namun, menariknya, ia merupakan mahasiswa non-muslim. Non-muslim, tapi kuliah di perguruan tinggi Islam negeri. Gak biasa kan ya? Nah, maka dari itu, tentu hal ini juga akan membantu kita untuk lebih mengetahui sejauh mana sih penerapan moderasi beragama di lingkup UIN Bandung. Oke, langsung aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Nah, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak teman-teman nih langsung aja cerita dikit ya kan terkait gimana sih perasaan Kang Herlin ini ya? Kang Herlin, kita kenalan dulu kan? Oh iya. Namanya siapa dan asalnya dari mana? Nama saya Herlin, Kristiannya di Z2 dari jurusan Teknik Informatika, asal dari Tangerang semester 4. Oh, orang Jakarta. Iya. Oke, orang Jakarta teman-teman dari Teknik Informatika ya. Nah, pada sore kali ini kita akan membahas terkait gimana sih konsep moderasi beragama yang ada di UIN Bandung. Sebenarnya nggak gimana konsepnya aja, cuman wawancara atau berdialog santai aja sama teman ini terkait pengalaman dan yang kami rasakan selama di sini. Apalagi kan kita tahu nih bahwasanya kalian ini mengenal orang non muslim tapi memilih untuk masuk di UIN Bandung gitu loh. Kayak kok bisa gitu, apa alasannya dan gimana sih hal yang membuat kalian ini bisa bertahan sampai di 4 semester ini loh gitu ya kan. Langsung aja mungkin Kang untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kita ingin mengetahui dulu nih kenapa kalian ini bisa memilih masuk ke Universitas Islam ya, sedangkan kepercayaan kalian ini tuh bukan Islam atau non muslim, karena kan banyak gitu ya universitas lain juga yang lebih bisa mendukung mungkin kalian tanpa harus ini berbeda kepercayaan. Kemudian gimana juga sih tanggapan orang tua dan teman-teman lingkungan sekitar kalian memilih untuk kuliah di UIN? Sebenarnya kalau untuk alasan masuk ke UIN itu nggak ada alasan spesifik kenapa pengen masuk ke sini. Karena waktu SNMPTN itu kan kebetulan di daerah Banten, khususnya di Tangerang itu kan nggak ada universitas negeri ya, cuma ada dua, cuma ada UIN Banten sama Jakarta. Kebetulan saya pengen ambil yang di luar, waktu itu pengen ambil UGM di SNM. Kemudian waktu di UGM itu saya ngerasa nilai saya kurang kayaknya di UGM, jadi akhirnya saya coba ambil aja lah di daerah Bandung. Tadinya mau di Unpad juga, juga kayak ini kira nggak masuk deh di Unpad. Akhirnya ke UIN Bandung ambil jurusan Teknik Informatika. Sambil menunggu pengumuman SNM itu, saya coba belajar SBM. Niatnya kalau misalnya di SNM nggak keterima, ada opsi kedua di SBM, yaitu masuk di UGM sama di Unpad gitu. Nah, singkat cerita saat udah belajar SBM udah lumayan banyak lah belajarnya, terus saat pengumuman SNM malah lagi
UIN Bandung gitu. Ya. Alas pengen nolak, cuman kan SNM nggak bisa ditolak ya, karena kalau ditolak nanti berdampak ke sekolahnya. Nah, akhirnya ya udah deh, rezeki juga akhirnya ambil aja ke sini. Gitu. Jadi nggak ada yang kayak spesifik banget gitu Iya. ya, langsung nembak aja bukan? Nembak aja ke sini. Oke, tapi sebelumnya Kak Negeri ini pernah riset nggak sih? Kan saya udah tahu ya UIN itu kan Islam gitu. Pernah riset nggak bahwa UIN itu sendiri bakal menerima seorang non muslim atau gimana? Ada riset? Memang saat waktu pas pengisian untuk universitas di SNM itu sempat riset juga, karena kan awalnya tuh pengennya di UIN Jakarta. Terus kata guru BK disaranin ke UIN Bandung aja gitu, katanya lebih bagus di sana akreditasnya. Tapi di satu sisi juga saya coba riset di internet, UIN Bandung itu menerima mahasiswa non muslim atau enggak, dan memang ada di beberapa universitas Islam itu yang menerima mahasiswa non muslim. Di UIN Jakarta itu udah ada, dan udah ada lulusan itu juga. Jadi saya rasa mungkin di UIN Bandung juga bisa terima gitu. Oke, itu nggak apa-apa ya. Untuk pertanyaan kedua, mau nanya pengalaman aja sih gitu ya, pengalaman Kang Herdi selama kuliah di sini gimana gitu rasanya seorang non muslim berada di tengah-tengah mayoritas muslim gitu ya, apalagi kan terkait mata kuliah nih. Kita kan di mata kuliah semester awal tuh ada mata kuliah wajib kayak hadis, ilmu Al-Quran, fikih dan lain sebagainya. Nah itu kayak di sini tuh ngikutin atau ada kelonggaran dari dosen atau gimana gitu? Sebenarnya kalau buat mata kuliah sendiri sih nggak ada kesulitan, karena memang dari SD sudah dibiasakan sekolah di sekolah umum. Jadi memang pelajaran-pelajaran yang ada tentang muslim-muslim itu saya sudah biasa mengikuti gitu. Jadi sebenarnya untuk penyesuaian nggak terlalu gimana-gimana, sudah bisa menyesuaikan lah di mata kuliah. Gitu. Tapi dari dosen itu, maksudnya dosen kan nggak kalau misalkan ada nih mahasiswa yang non muslim? Tahu sih dari beberapa dosen yang ngajar agama khususnya itu yang tahu, dan memang dosen itu mewajibkan saya mengikuti karena syarat untuk lulus kan harus menyelesaikan semua SKS-nya. Nah termasuk ya matkul agama itu harus diselesaikan, tapi memang ada cara penilaian khusus untuk saya sendiri gitu. Oke, wah luar biasa juga ya ternyata. Nah itu kan untuk pengalamannya ternyata nggak sesulit itu karena emang udah dibiasakan gitu. Tapi keluarganya dari keluarganya sendiri ada yang dari Islam nggak? Mungkin iya sih, kalau dari keluarga mama memang ada apa namanya yang beragama muslim gitu, memang dari keluarga mama. Oke, selanjutnya ini untuk lebih ke para pejabat kampus aja sih gitu ya. Apakah dari pejabat kampus sendiri atau bagian dosen-dosen yang lain di sini itu menyambut baik Kang Herdi atau gimana sih tanggapannya? Ada nih apa sih namanya mahasiswa yang bukan seorang muslim gitu. Dan hal yang menarik juga nih ya, kenapa saya langsung mewawancarkan saja sendiri. Kemarin saya baca di LBM Swasta ya terkait kabar itu, dan kayak wah ini menarik nih. Ya udah langsung saya hubungi, ternyata kebetulan satu kelas dengan teman saya. Nah kalau dari pejabat kampus sendiri kayak atau bahkan Pak Rektor atau wadik yang lain atau dosen-dosen yang lain pernah nggak gitu memberi respon atau gimana? Kalau misalnya dari rektor sih kurang tahu ya, mungkin dari Pak Rektornya juga kurang tahu kalau ada mahasiswa saya yang non muslim. Tapi kalau dari Kajur dekan kemarin pernah panggil juga itu perihal apa namanya tentang mata kuliah ya, dia udah menjelaskan kalau emang saya harus tetap mengikuti karena itu mata kuliah wajib kan. Itu sih paling dari nggak ada sebenarnya di apa namanya agama saya di kampus ini tuh sebenarnya bukan jadi acuan untuk mereka mempersiapkan saya gitu. Saya tetap jadi mahasiswa yang biasa aja, semuanya sama rata gitu. Ya mungkin nanti cara penilaiannya aja yang mungkin dibedakan. Oke, nah ini mungkin gimana perasaan Kang Herdi atau gimana pandangan Kang Herdi terkait bentuk keragaman dan toleransi yang diberikan UIN Bandung ini, baik dari teman-teman, dosen ataupun lingkungan yang lainnya gitu. Maksudnya kan bukan cuma berbeda kepercayaan ya, banyak nih mahasiswa yang beda daerah, beda bahasa dan lain sebagainya. Ini banyak lah pendatang kemarin juga dia dari luar negeri. Nah, pandangan Kang Herdi, apakah UIN Bandung ini sudah memberikan hal menampakkan toleransi gitu terkait dengan keragaman yang ada di kampus sendiri? Jelas kalau dari sisi toleransi sangat terlihat lah ya, karena emang mungkin dari khususnya di jurusan saya, di kelas saya sendiri memang banyak orang-orang yang daerahnya macam-macam, khususnya saya juga
agamanya yang berbeda, cuman nggak ada dari sisi mereka yang membedakan atau dari sisi saya yang mereka kepada mereka gitu. Jadi benar-benar toleransinya sangat terjaga lah di sini. Jadi sudah cukup lah ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, yang paling terakhir, mau tahu aja nih harapan dan pesan Kang Jardin atau gimana sih terkait program pemerintah ini yang moderasi beragama ini, konsepnya gitu kan. Kita tahu kan kalau ini program pemerintah yang sepatutnya harus kita sebarluaskan, terutama untuk mahasiswa sendiri. Gimana untuk Kang sendiri harapan dan pesannya? Ya harapannya semoga program moderasi beragama ini dapat menciptakan kerukunan gitu khususnya di lingkungan kampus, di lingkungan jurusan atau di kelas, supaya memang nggak ada perpecahan-perpecahan yang mengindikasikan perpecahan gitu di lingkungan perkuliahan gitu. Memang diharapkan kita mahasiswa nggak membeda-bedakan lah gitu. Jadi memang program moderasi beragama ini bagus. Alhamdulillah ya, bagus banget gitu teman-teman. Mungkin itu ya dialog singkat kita sama Kang Jardin gitu, sebagai mahasiswa non muslim di Wisman Gunung Jati Bandung. Ini hal yang sangat menarik gitu, dan semoga kita bisa bertemu kembali lagi di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.